wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi farada shiyama Ramadan wa zada qiyamahu wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali Allah akan berkenan mencurahkan kasih sayangnya kepada hambanya. Ya, jadi Allah yang memilih siapa saja yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya Allah berfirman, "Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'azim." Karena memang Allah itu pemilik kemuliaan. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Nah, bulan Ramadan itu kita diperintahkan oleh Allah, ya, walaupun tidak tersurat tapi tersirat. Maksudnya banyaklah memuliakan Allah dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, ya. Kemudian banyaklah memuliakan orang lain yang biasanya kita ini kalau bahasa Betawi itu sengkek sama orang, sengkek, ya. Usil, ya, itu di bulan Ramadan tutup itu semua. Seberapapun buruknya seseorang di bulan Ramadan itu harus dimuliakan, termasuk orang-orang yang tidak berpuasa. Ini contohnya begitu. Kalau ketemu kita orang yang tidak berpuasa, itu ada dua. Tidak berpuasa karena dia non-muslim, tidak puasa karena dia ingkar. Orang muslim yang tidak menjalani puasa. Maka kita jangan menjadi dia. Kadang-kadang kita menuntut orang yang nggak puasa, hormatilah kami. Yang enggak, seharusnya kita sendiri tergantung. Tanpa dihormati mereka, kita akan dihormati oleh Allah. Ini sering kita menuntut orang lain untuk hormat kepada kita. Akhirnya marah-marah itu kan. Itu nggak boleh. Di puasa itu nggak begitu maksudnya. Jadi orang yang tidak berupaya makan di depan kita, biarkan tidak apa-apa. Kita yang penting karena takut kepada Allah, ya kita tidak akan pernah terganggu. Gitu. Terus kalau kita ditanya, Bapak terganggu nggak di kantor banyak yang nggak puasa? Loh, jangan ditanya terganggu. Saya tidak merasa terganggu dengan semuanya. Gitu saja. Itu sebagai ungkapan-ungkapan yang mengandung sifat welas asih. Kalau perlu, Bapak mau makan apa? Saya beliin. Begitu. Jadi begitu. Jadi bukan loh, orang puasa nggak puasa kok dibeliin. Loh, orang nggak puasa kok. Jadi jangan seakan-akan kita ini kalau orang yang nggak berpuasa di depan kita, itu terus kita kucilkan, kita caci maki, apalagi nggak puasa. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak berpuasa, ya pahalanya ada juga. Dan kita nggak boleh bersedekah makanan kepada yang berpuasa. Itu nggak boleh. Orang lagi puasa dikasih sedekah makanan. Kalau orang yang berbuka puasa itu bagus. Jadi orang puasa jangan kasih makan, kagak boleh. Nah, jadi itu, maka menghormati orang lain itu adalah salah satu media Allah akan menghormati kita. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan? Yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini baik, di bulan Ramadan biasa kita selalu mendapatkan anjuran untuk bersedekah, memperbanyak sedekah. Apa manfaat yang bisa kita rasakan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Ya. Ya. Tadi saya sudah mengatakan tentang bagaimana memuliakan seseorang.
Nah, salah satunya melalui media sodako. Kalau bahasa kampungnya sedekah, itu sodako. Kenapa disebut sodako? Itu dari kata sidqun. Ada kejujuran, ada pengakuan. Maksudnya apa? Dengan sodako, dengan sedekah, kita harus mengakui bahwa Allah akan memberikan rahmat. Begitu loh. Pahala. Sedekah, sekecil apapun. Jadi memang Ramadan itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad untuk gemar bersedekah. Karena ini adalah media bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah apa? Yang mulai dari yang mampu. Misalnya begini, kita senang kalau mau berbuka waktu ngabuburit, nyiapin rujak timun suri, kolak, es cendol. Kalau kita beli, jangan beli hanya untuk diri kita dan anak istri kita. Lebihkan satu, kita berikan kepada orang lain. Itu sudah kemuliaan, penghormatan. Kalau kita masak, bikin sendiri, lebihkan sedikit, walaupun cuma satu mangkok, satu gelas. Kalau kita ke warung pas buka di jalanan, terus kita beli air, beli jangan satu. Terus kita kasih siapa yang mau? Bapak mau buka ya? Ini air. Itu penghormatan melalui sedekah. Dan itulah media bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bicara rahmat Allah, ya pahala, ya ampunan, ya kemuliaan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya manfaat besar sedekah sekecil apa. Ya, sekecil apapun. Gak usah sedekah. Waduh, masa sedekah segini malu gak jadi. Oh, jangan tunggu sampai seperti itu. Karena tanda ketakwaan kata Allah itu yunfiku nafis sarra'i wa dharra. Mau berinfak walaupun dalam kondisi lapang dan sempit. Gitu loh. Jadi walaupun dalam kondisi sempit atau terbatas, karena intinya dalam sedekah itu rasa lebih dari yang dimiliki atau bukan nunggu kelebihan dari yang dimiliki, merasa lebih dari yang dimiliki. Oh, saya milik uang untuk beli aqua. Oh, kayaknya bisa lebih dari satu aqua, maka saya beli 2 aqua, saya berikan. Masya Allah, itu kalau tulus Allah itu kadang mengukurnya kan begini. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedekah walaupun cuma 1 biji sawi. Kan kecil benar. Wa in taku hasanatan, apabila itu sedekah yang jujur, baik pengakuannya, gitu kan? Yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan. Wa yu'ti ladunhu ajran 'azima, sehingga akan diberikan kelak di sisinya, dari sisinya di akhirat itu sesuatu yang berlipat-lipat jadi besar. Nah, yang penting dasarnya apa? Wa amma man atta wa taqa wa saddaqa bil husna. Jadi karena rasa takut kita tidak punya simpanan pahala gitu kan, maka kita bersedekah. Dan yang kedua meyakini tentang adanya balasan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah hikmah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah kita di bulan-bulan selain Ramadan tetap pahalanya dan terukur 1 banding 10. Tapi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan bisa 1 berbanding 70. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak berhenti bersedekah walaupun hanya segelas air atau semangkok kolak. Gitu. Siapa kek? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga Ramadan mengangkat kita memiliki harkat dan martabat mulia di sisi Allah dan di sisi sesama. Amin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.